Polri. Terpusat di Jakarta Utara. Selain beras SPHP, gerakan pangan murah yang digelar Polri juga menyediakan komoditas tambahan seperti minyak goreng, telur, gula, dan tepung yang dijual dengan harga lebih terjangkau. Harapannya, berbagai upaya ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil rapat Polri yang diwakili Irwasum Komjen Dedi Prasetyo dengan Direktur Utama Bulog Maijen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, disepakati fungsi Binmas dikedepankan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah Polri. Binmas dan jajarannya wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan menjaga agar gerakan pangan murah tepat sasar. Binmas Polri bergabung dengan tim pemantau gabungan dari Bulog, Pemda, Badan Pangan Nasional yang mengevaluasi proses distribusi perharinya via aplikasi Klik SPHP. Tak kalah penting adalah upaya pencegahan penyelewengan distribusi bahan pokok penting. Dalam rapat antara Polri dan Bulog, penyaluran beras SPHP akan dilakukan dengan dua skema. Pertama, langsung satuan wilayah ke Bulog. Kedua, lewat Koperasi Merah Putih, Primkopol, atau koperasi lainnya. Dengan ketentuan, batas beli per konsumen maksimal 10 kg, kecuali untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg. Proses wajib mematuhi harga eceran tertinggi zonasi dan dilarang dijual kembali. Sesuai arahan Kapolri, Korps Bayangkara senantiasa mendukung kebijakan pemerintah. Melalui sinergi, strategi dengan Bulog dan jajaran di seluruh kota kabupaten, Polri siap menjadi garda terdepan menjaga stabilitas harga, distribusi, hingga pasokan pangan nasional. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Polri dan Bulog. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana kepada yang kami hormati Inspektur Jenderal Polisi Edi Murbowo SIK MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam presisi. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian MA PhD. Yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, beserta pejabat utama Mabes Polri. Yang saya hormati Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Bapak Haji Arif Prasetyo Adi, ST, MT, PhD. Yang saya hormati Dirut Perum Bulog Bapak Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani SOS SHM. Yang saya hormati para Kapolda, seluruh jajaran yang hadir secara daring, dan yang saya hormati para Forkopimda Daerah Khusus Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan petunjuknya, kita dapat menyelenggarakan acara ini dalam keadaan aman dan lancar. Gerakan pangan murah Polri dan Bulog dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan akses harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Yang kedua, untuk menstabilkan harga bahan pokok ketika harga di pasaran sedang naik, misalnya menjelang hari raya, musim paceklik, atau saat inflasi tinggi. Yang ketiga, menunjukkan kehadiran pemerintah atau penyelenggara negara dalam melindungi daya beli masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah
untuk menstabilkan harga beras, memastikan ketersediaan beras berkualitas dengan harga terjangkau, serta mendukung daya beli masyarakat. Bapak Kapolri, Bapak Menteri, dan hadirin sekalian, Satgas Gerakan Pangan Murah Polri selama 7 hari telah menyalurkan beras SPHP Bulog sebanyak 5.706.165 kg atau setara 5.706 ton oleh 36 Polda beserta Polres dan Polsek seluruh jajaran melalui kegiatan pasar murah yang tersebar di 4.705 lokasi. Harga beras sesuai dengan ketentuan Bulog dan tidak ada yang melebihi HET. Dilihat dari data terlampir, Polda Jawa Tengah sementara memiliki klasemen tertinggi di dalam penyaluran beras. Kemudian diikuti Polda Jawa Timur dan Polda Sulawesi Selatan. Selanjutnya dilaporkan pada hari ini, itu kegiatan kick-off atau launching Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog dilaksanakan secara serentak melalui Vikon dengan Polres dan Polda dan Polres se-Indonesia. Pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 dipusatkan di Bulog Kanwil DKI Jakarta Banten, Jakarta Utara. Hari ini jumlah beras SPHP Bulog yang akan disalurkan sebanyak 2.424.885 kg setara dengan 2.424 ton. Khusus di lokasi ini disiapkan 15 ton beras. Bila mana masyarakat masih membutuhkan, Bapak Dirut Bulog akan mengeluarkan dari gudang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui pasar murah yang tersebar di 1.552 lokasi di seluruh Indonesia oleh Polda, Polres, dan Polsek se-Indonesia. Selain beras SPHP Bulog, juga akan disalurkan bak poting lainnya, antara lain gula, tepung terigu, dan minyak goreng, masing-masing tersedia 2 ton. Demikian laporan singkat yang kami laporkan kepada Bapak Kapolri. Semoga kegiatan ini mendapat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ketua Pelaksana Inspektur Jenderal Polisi Edi Murbowo SIK MSI atas laporan singkatnya. Dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Gerakan Pangan Murah merupakan wujud cinta kasih dan sinergi untuk memastikan setiap masyarakat dapat menikmati makanan dengan layak. Dan Gerakan Pangan Murah ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ya baik Bapak dan Ibu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa saat ini Polda-Polda di seluruh Indonesia mengikuti acara secara virtual. Dan acara kita lanjutkan dengan dialog interaktif dengan Polda-Polda yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Dan pada kesempatan ini ada 4 perwakilan Polda yang akan siap berinteraksi. Baik, kesempatan pertama kami menyapa Polda Jawa Tengah. Mohon izin untuk Polda Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baik. sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Baik, mohon izin Polda Jawa Tengah sudah terkoneksi dengan baik dan berkenan untuk kesempatan pertama berkenan kepada Bapak Kapolri untuk menyapa perwakilan Polda yang pertama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mendagri, Bapak Kepala Bappenas, Pak Dirut Bulog,
kemudian rekan-rekan dari BUMN dan kementerian terkait, serta seluruh peserta yang hari ini hadir di acara kegiatan puncak pembagian beras SPHP ya, yang akan dilaksanakan hari ini bersama-sama antara Polri dan Dirut Bulog. Yang saya hormati Pak Kapolda Jawa Tengah dan juga tentunya seluruh mitra yang hadir, Forkominda, mungkin nanti bisa dijelaskan. Disaksikan oleh para Menteri Kabinet Merah Putih dan Dirut Bulog dan jajarannya. Hari ini kita ingin mendengarkan progres dari kegiatan Gerakan Pasar Murah peluncuran beras SPHP yang dilaksanakan oleh jajaran di wilayah Jawa Tengah. Mungkin bisa dilaporkan kepada kita-kita dan bagaimana proses pelaksanaannya, terus pembagiannya, dan silakan apa saja yang akan dilaporkan. Saya persilakan. Mohon izin Bapak, dilaporkan dengan hormat kepada Bapak bahwa hari ini kami bersama Wali Kota Semarang beserta Kepala Bulog Jawa Tengah bersama tamu undangan Forkopinda dan segenap stakeholder terkait berada di kantor Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Bapak. Adapun pelaksanaan Gerakan Pasar Murah hari ini kita di Banyumanik ini khusus menyiapkan 30 ton beras untuk disalurkan kepada masyarakat dengan harga 11.000, Bapak. Adapun jumlah warga yang mengikuti kegiatan ini sekitar 2.000 sampai 2.500 orang. Di samping kami menyalurkan beras, kami juga menambah bonus kepada masyarakat Kota Semarang dengan menyalurkan beberapa bahan pokok 1.000, kemudian tepung terigu yang dijual 9.000, kemudian gula yang dijual seharga 15.000 dan minyak goreng premium dijual seharga 15.000, Bapak. Di samping itu, dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan, setiap masyarakat yang membeli beras dan sembako mendapatkan bonus bendera merah putih, Bapak, dari kami. Ini untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, Bapak. Kemudian sampai cut off tadi malam, alhamdulillah kita bersama Bulog berserta dengan pemerintah daerah dan segenap Forkopinda sudah menyalurkan beras sampai tadi malam sejumlah 1.700 ton, Bapak. Adapun ketersediaan stok beras Bulog Jawa Tengah berdasarkan informasi dan masukan dari Kepala Bulog, per hari ini ada 291.997 ton, Bapak. Untuk harga di pasar dari kemarin 14.000 atau 14.500, alhamdulillah dengan gerakan yang kita lakukan bersama-sama, kita sengkuyung bersama-sama, per hari ini bisa diturun dari 14.000 ke 12.500 sampai 13.000, Bapak. Alhamdulillah untuk beras di Jawa Tengah beberapa titik kabupaten kota sudah terkendali, Bapak. Kemudian di samping itu tadi kami mendapatkan laporan dari Bu Wali Kota
kegiatan ini bisa menahan laju inflasi per Senin 11 Agustus inflasi 2,56 year to year 0,2 month to month Bapak. Alhamdulillah Bapak, mohon doa restunya sampai nanti stabil harga beras dan komoditas yang lain, kami akan terus bersama-sama dengan seluruh stakeholder dibantu oleh Pak Kabulok untuk menstabilkan harga di wilayah Jawa Tengah. Demikian Bapak yang kami laporkan, selanjutnya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak. Baik, terima kasih laporannya Pak Ribut. Mungkin Pak Kapolda, namanya Pak Ribut. Tadi saya ingin mendengarkan lagi untuk hari ini rencana berapa titik yang dibagikan. Hari ini seluruh Polsek dan Polres di Semarang membagikan Bapak. Kemudian khusus di Semarang ada 17 titik dan kami hari ini menyalurkan 514 ton Bapak. Semua di harga 11.000 Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ribut. Saya kira yang pertama saya apresiasi bahwa ternyata masyarakat mendapatkan harga beras sesuai dengan harga dari gudang Bulog dan tentunya ini akan sangat membantu. Kemudian saya juga berterima kasih dari pantauan terkait dengan harga eceran tertinggi baik di retail maupun di pasar tradisional. Saya lihat Jawa Tengah yang progresnya juga cukup bagus, bisa mempertahankan dan kembali menjaga stabilitas HET. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang bekerja keras. Dan tentunya saya titip untuk 1 minggu ke depan nanti kita akan evaluasi, terus dijaga dan dipertahankan di titik-titik yang kira-kira pasarnya baik retail maupun pasar tradisionalnya masih ada harga yang di atas HET, segera lakukan langkah-langkah untuk akselerasi percepatan dari gerakan pasar murah. Di satu sisi kemarin sudah saya instruksikan untuk Satgas yang ada melakukan pengecekan apabila ada potensi peninduman segera diminta untuk salurkan dan apabila tetap membandel tolong untuk diproses tegas sesuai dengan hasil rapat kita kemarin. Sekali lagi terima kasih. Kemudian karena saya juga mungkin tidak menyapa seluruhnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh anggota yang ikut bekerja pada hari ini. Saya harapkan program gerakan pasar murah khususnya menghadapi Hari Kemerdekaan ini bisa kita jaga, kita pertahankan untuk titik-titiknya agar selama 1 minggu ke depan ini terus bisa dipertahankan dan segera lakukan langkah-langkah manakala di pengecekan yang dilakukan baik di pasar tradisional maupun retail modern masih ditemukan adanya harga-harga yang di atas HET. Dan seperti juga yang lain, saya tetap pesankan cek semua gudang apabila ada potensi peninduman, tentunya rekan-rekan cek terkait dengan masalah distribusi harianya. Kalau berkurang dari distribusi harianya, berarti rekan-rekan harus dalami. Sehingga kemudian mereka bisa kembali normal seperti biasa dan beras semuanya segera terisi dan harganya pun semuanya stabil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapolda Jateng beserta Forkominda jajaran, Bulog, dan seluruh anggota yang telah bekerja keras. Sekali lagi saya ucapkan selamat
dan mudah-mudahan terus bisa dipertahankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami aturkan kepada Bapak Kapolri dan juga kami aturkan terima kasih kepada Polda Jawa Tengah. Baik, selanjutnya kesempatan kedua kami menyapa Kalimantan Barat. Mohon izin kami menyapa untuk kesempatan kedua Terima kasih, Mbak. Polda Kalimantan Barat. Mohon izin yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Mendagri, Bapak Kabulok, Bapak Kepala Badas dan seluruh senior pejabat utama dan seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Salam sejahtera buat kita. Ya, Bu. Mohon izin Bapak. Oke. Dari Kalimantan Barat berkenan untuk menyapa terlebih dahulu, berkenan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolri, kemudian Kepala Badan Nasional, Pangan Nasional, Dirut Bulog, Bapak sekalian, dan wabil khusus untuk teman-teman di Kalimantan Barat, Pak Kapolda dan Porkompinda. Jadi saya izin menampilkan aja 4 slide saja singkat-singkat bahwa kami kebetulan diberi tugas untuk menangani dan monitor inflasi tiap minggu. Jadi tolong ditampilkan slide-nya. Saat ini kondisi kita bulan Agustus, di bulan Juli yang lalu sudah ada sedikit kenaikan inflasi dari 1,87% menjadi 2,37%. Angka ini angka yang masih terkendali karena kita range-nya mencapai 1,5% sampai 3,5%. Angka 2,7 angka yang baik karena ini angka yang menyenangkan produsen karena petani nelayan harganya cukup baik, meningkat cukup untuk nutup operasional. Tapi juga untuk konsumen bisa terjangkau. Nah, namun yang perlu kita waspadai dari angka ini adalah andil inflasi. Andil inflasi kalau kita lihat slide sebelah kiri, warna merah, makanan, minuman, tembakau, itu pada angka yang tertinggi. 1,08% andilnya. Baru yang lain-lain 1,08. Nah ini artinya kita harus mewaspadai karena inflasi yang terjadi kenaikan ini lebih banyak didorong oleh masalah pangan. Nah kalau kita lihat pangan di sana, yaitu komoditas yang cukup menonjol adalah beras. Kalau kita lihat harga beras di zona 1 slide berikutnya, zona 1 ini adalah zona penghasil, bukan yang ini. Yang harga beras, khusus beras, lanjut beras saja. Satu lagi, yaitu yang slide nomor 3, ya. Nah di zona 1, zona penghasil, HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah itulah 12.500. Tapi di tempat penghasil itu 14.271 rata-rata. Kemudian di beras medium, artinya dekat dengan daerah penghasil di zona 2, itu daerah dekat penghasil, ditarget 13.100, kemudian kita lihat harganya rata-rata sudah 14.859. Sedangkan medium di zona 3, zona 3 ini adalah Indonesia bagian timur, terutama Maluku, Papua, eceran tertingginya 13.500 mencapai 19.076. Nah ini ada tren yang di atas harga eceran. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi. Nah kalau kita melihat data yang kebijakan dari Bapak Presiden adalah slide berikutnya, kita punya cadangan lebih kurang 4 juta ton yang ada di Bulog. Sementara yang akan dikeluarkanlah di bagian C itu adalah 1,3 juta ton dari Juli sampai dengan Desember. Targetnya adalah seperti yang sebelah kanan, yaitu di wilayah 1, zona 1, itu harga eceran tinggi 12.500. Kemudian 13.100, zona 2 yang dekat dengan penghasil, daerah penghasil ya. Kemudian di zona 3, Indonesia bagian timur,
13.500. Ini targetnya. Nah, kemudian ada 7 saluran yang digunakan oleh yang diberi tugas inilah Bulog dan Badan Pangan Nasional. Ada 7 saluran yang digunakan untuk menyalurkan 1,3 juta ton ini. Kalau hitungannya kira-kira 7.000 ton per hari dari Juli sampai dengan Desember. Yang pertama adalah melalui pengecer di pasar rakyat. Ini Bulog langsung ke pasar rakyat. Kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang baru dibentuk, tapi daya serapnya masih kecil. Kemudian yang ketiga adalah Pemda melalui outlet pangan binaan. Ada beberapa Pemda memiliki juga BUMD pangan dan gerakan pasar murah. Yang keempat adalah BUMN karena mereka juga memiliki BUMN pangan. Yang kelima adalah instansi pemerintah, seperti yang nomor 5 ini. Instansi pemerintah diantaranya lah tentunya yang sangat penting adalah TNI dan Polri. Polri memiliki jejaring 1 komando. Kemudian sama dengan TNI. Yang keenam adalah dari Bulog sendiri memiliki rumah pangan kita namanya, jaringannya. Yang terakhir adalah menggelontorkan ke retail modern, toko swalayan, toko modern. Nah di sini kita harapkan targetnya adalah 7.000 ton per hari. Sehingga itu akan bisa menurunkan. Sekarang yang sudah dilakukan intervensi, yang kami lihat yang paling aktif adalah dari Polri. Kami menyampaikan apresiasi sangat tinggi kepada Polri. Terima kasih banyak. Apalagi ada gerakan serempak seperti ini luar biasa. Ini pasti akan berpengaruh untuk penurunan harga. Apa yang kita indikatornya? Slide nomor 4. Kita lihat dari teman-teman Polri sudah bergerak lebih kurang hampir seminggu terakhir, 2 minggu terakhir sangat intens. Mulai Kalimantan Barat kemarin, di samping juga ada beberapa yang bergerak sporadis. Kita lihat di beras yang nomor 3, itu angka di sebelah kanan, dari pertama 205 kabupaten kota terjadi kenaikan. Naik lagi 219, naik lagi 233, belum intervensi. Begitu diintervensi, diantaranya oleh Polri yang sangat masif, sekarang sudah turun kenaikan terjadi di 191 kabupaten kota. Nah kita berharap dengan adanya intervensi terus dari Polri, dari TNI, kemudian dari 6 saluran lainnya, ini akan bisa makin berkurang kabupaten yang tadi kenaikan, sehingga akan bisa menstabilkan beras. Kalau bawang merah, bawang putih bukan makanan utama. Cabai merah, cabai rawit bukan makanan utama. Tapi kalau beras, kita perlu betul-betul warning. Kemudian khusus untuk Kalimantan Barat mungkin Pak Irjen Pol Pipit, kami hanya pesan karena di Kalimantan Barat agak berbeda-beda daerahnya. Ada yang di kota seperti Pontianak dan Kuburaya, tapi ada juga daerah-daerah terpencil yang perbatasan dengan Malaysia. Nah ini kalau bisa tolong yang di daerah perbatasan Malaysia juga diberikan atensi melalui gerakan pasar murah ini, karena teman saudara-saudara kita di sana, mohon maaf, lebih banyak disuplai juga oleh dari tetangga Malaysia, karena di sana lebih dekat. Kemudian mungkin harganya lebih murah, saya nggak tahu, tapi banyak yang tergantung dari pusat karena akses dari pemerintah kita kurang, sehingga akibatnya mereka tergantung kepada Malaysia. Dan kemudian mereka, kita khawatirkan nasionalisme mereka akan menurun karena tergantung pasokan suplai logistik Malaysia. Kami pesan seperti itu aja Bapak Pipit. Kami Siap persilakan. Bapak Patri, siap. Pak Bibit silakan kalau mau melaporkan. Siap. Kegiatan. Mohon izin Bapak Mendagri, Bapak Kapolri, kami izin melaporkan bahwa untuk kegiatan di Kalimantan Barat, Gerakan Pangan Merah Putih serta kegiatan kami pusatkan di lapangan Jananuraga di Polda Kalimantan Barat. Dengan dihadiri bersama dengan Kepala Wilayah Bulog dan Forkopimda atau yang mewakili, Kalimantan Barat menggelar di 74 titik lokasi yang tersebar di Polres dan Polsek.
Alhamdulillah memang kami sampai ke perbatasan yang seperti yang menjadi atensi Bapak Mendagri. Kemudian yang kami laporkan Bapak Mendagri, Bapak Kapolri dan para hadirin sekalian, untuk Kalimantan Barat mentargetkan lebih kurang hari ini 25.000 orang yang kami layani dengan mekanisme pembagian kupon. Kemudian apabila nanti terjadi sisa stok maka akan disalurkan kepada masyarakat umum di sekitar lokasi. Kegiatan di saat ini dengan Bulog menyediakan 178,68 ton beras yang dijual kepada masyarakat dengan harga 12.000. Kemudian mulai dari 8 Agustus yang kami laporkan sejak kunjungan Bapak Kapolri kemarin, kami memulai sampai kemarin malam data kami beras yang terjual sudah 273 ton. Kemudian di samping itu kami juga setiap di lokasi juga menyediakan beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, dan yang lain-lainnya. Kemudian izin melaporkan Bapak Kapolri ini untuk Kalimantan Barat akan terus berkomitmen bersama-sama Bulog yang saat ini di Kalimantan Barat yang inflasinya sampai mencapai 0,47%. Namun pertumbuhan ekonomi alhamdulillah terjadi peningkatan dari triwulan pertama ke triwulan kedua. Jadi triwulan pertama itu 5% pertumbuhan, saat ini 5,59%. Walaupun memang ada peningkatan PHK cuma 3,25%. Mudah-mudahan dengan situasi dan kondisi saat ini mampu mengendalikan segala sesuatunya, baik pertumbuhan ekonomi semakin baik, inflasi juga semakin terkendali. Demikian kami laporkan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Mendagri. Baik, terima kasih Bapak Mendagri dan juga kami aturkan terima kasih kepada perwakilan kedua dari Kalimantan Barat dan perwakilan ketiga kami menyapa Polda Maluku. Dan berkenan untuk menyapa untuk perwakilan ketiga Bapak Kabapanas, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Kapolri, Dirut Bulog, dan seluruh hadirin yang ada. Yang pertama, kami mau mengucapkan terima kasih Pak Kapolri karena kami terus dibantu dari Badan Pangan Nasional tentunya bersama Bulog. Kemarin bersama Kasatgas Pangan juga disampaikan bahwa dalam 2 hari ini semua penggiling padi harus melepas stoknya. Dan itu saya memang mengharapkan karena jalur tata niaga yang sesungguhnya juga tetap harus didorong. Ya, termasuk tadi ada inisiasi Bulog juga masuk ke Modern Channel. Yang berikutnya sebelum ke Kapolda Maluku, total beras yang ada di Bulog saat ini 3,9 juta ton. Yang akan didistribusikan melalui gerakan pasar murah dengan SPHP ini sekitar 1,3 juta ton. Artinya sampai dengan akhir tahun Pak Kapolri, Pak Tito, Bapak Ibu semua, rata-rata sehari kita harus mendistribusikan 12.000 ton. Jadi apabila ini digenjot secara masif, maka harga akan baik. Ini adalah jelang panen gadu, Pak Mendagri. Jadi panen gadu bulan depan, 2-3 minggu lagi, insya Allah gabah itu akan mulai banyak. Sehingga sampai dengan 2-3 minggu ini kita akan intensifkan melakukan gerakan pasar murah, termasuk yang dilakukan oleh saudara-saudara dari Polri. Kemudian berikutnya saya izin update Bapak Ibu semua, pada saat yang bersamaan perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto adalah stimulus ekonomi 2 bulan A10 kilo untuk 18,27 juta KPM. Ini juga sama Pak, kemarin juga dibantu oleh teman-teman TNI, Polri dan semua pihak. Posisi hari ini sudah di atas 90% Pak. Ya, sehingga bisa meredam dan kalau Bapak lihat tadi angka turun menjadi 191 kabupaten kota memang kita secara masif. Dan
tentunya Bapak Ibu semua, apabila kita melakukan operasi pasar 1,3 juta ton, kemudian bantuan pangan 2 bulan kemarin 360.000 ton, maka stok akhir Bulog diperkirakan 2,5 juta ton. Apabila ada bantuan pangan lagi 4 bulan, maka stok Bulog akan ada 1,8 juta ton. Jadi sebenarnya stok kita sangat aman, Pak Kapolri, Pak Tito, ya, dan Bapak Ibu semua. Demikian update dari Badan Pangan Nasional. Silakan dilaporkan dari Maluku. Silakan Pak Kapolda. Mohon izin yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Kapolri, Bapak Panas. Mohon izin kami laporkan dari Maluku untuk kegiatan kick off launching hari ini. Kami melakukan target penjualan 50 ton untuk 2.000 orang. Jadi kami ada 8 titik di Poka, Pasar Mardika, dan Waihatu, dan daerah terluar yang lain. Kemudian dari Polres ada 3 titik. Dari hasil yang sudah kami lakukan sejak tanggal 11, kami sudah melakukan penjualan sekitar 500 juta hasil penjualan kami sejak tanggal 11 kemarin sampai tanggal 13. Mohon izin Pak Mendagri, Pak Kapolri, Pak Bapanas, bahwa mengingat kami adalah pulau-pulau terluar, jadi kami bekerja sama dengan raja-raja dan kepala desa untuk mendata masyarakat yang memang berkeinginan membeli beras dengan harga eceran tertinggi. Itu kami data, begitu kami terima datanya, kami akan menyalurkan. Jadi mulai hari ini, dari kemarin dan hari ini kami menyalurkan, tiap hari kami ada 3 truk menyalurkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan beras dengan harga eceran tertinggi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mohon petunjuk. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi khusus Indonesia Timur, ini seperti disampaikan Pak Mendagri tadi adalah zona 3. Jadi di sana memang angkanya sangat tinggi Pak. Maluku, Papua itu menjadi konsentrasi kita. Dan tentunya Pak Dirut Bulog, kita sudah sepakat bahwa Maluku, Papua menjadi salah satu fokus, ya, termasuk daerah-daerah yang memang remote, ya, yang di pulau-pulau terpencil. Terima kasih atas update-nya, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Kabapanas dan juga perwakilan ketiga dari Polda Maluku. Dan perwakilan keempat kami persilakan kepada Polda Sulawesi Selatan. Dan berkenan untuk menyapa kepada Bapak Dirut Perum Bulog. Kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kapolri, Bapak Kapopanas, kemudian Bapak Wakapolri, kemudian Bapak Menteri BUMN atau yang mewakili, serta para PJU Polri, yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Direktur beserta jajaran. Izinkan kami sedikit mempresentasikan progres pencapaian SPHP yang dilaksanakan oleh Bulog dengan seluruh jajaran baik TNI Polri maupun pemerintah daerah. Mohon ditayangkan Mas. Izin Bapak, ini kami laporkan, ini update tanggal 13 kemarin sampai dengan pukul 24.00. Realisasi terakhir hari ini adalah tadi malam 3.728 ton, sehingga ini meningkat dari target hariannya kemarin kita capai hanya 2.400 dengan kerjasama Polri dan TNI yang luar biasa, bahu-membahu dengan pemerintah lainnya, ini naik 1.000. Ini hal yang luar biasa. Sedangkan dari target yang diberikan kepada kami tadi dari Kabupaten 12.000, itu masih agak jauh, namun kami akan coba semaksimal mungkin dengan melibatkan seluruh stakeholder maupun jalur-jalur yang tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri. Kita akan maksimalkan Bapak dengan event-event, kegiatan-kegiatan yang bersamaan dengan BUMN dan lain sebagainya. Kemudian realisasinya totalnya adalah 26.298 ton.
Dan ini baru 1,99% Bapak, cukup kecil. Namun kita tetap berjuang semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa akan mencapai target yang diinginkan. Sedangkan untuk realisasi 7 hari terakhir, memang grafiknya seperti di sebelah kanan kita, yang paling bawah terlihat bahwa hari tanggal 13 Agustus adalah yang tertinggi, yaitu 33.728.000 ton. Silakan lanjut untuk laporan khusus untuk bantuan pangan, mungkin bisa ditayangkan. Satu lagi slide-nya, ya. Yang membanggakan, izin Bapak kami laporkan, ada satu lagi program adalah bantuan pangan kita. Jadi bantuan pangan untuk 18,2 juta ini sudah mencapai 91% Bapak. Ini luar biasa. Ini kinerja dari teman-teman kita para Babinsa dan Babin Kamtipmas yang mendorong ini sampai ke rumah-rumah masyarakat. Ini sisa lebih kurang 8, sekian persen. Ini yang 8 ini rata-rata yang ada di Papua dan ada di Maluku. Sisanya semuanya sudah 100%, hampir seluruh provinsi. Ini yang membanggakan. Baik, ini laporan kami. Kami pertama-tama juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polri dan TNI yang bahu-membahu dalam hal ini untuk mewujudkan agar harga-harga sembako bisa terkendali. Terima kasih, ini presentasi kami. Selanjutnya kami akan menyapa jajaran Polda Sulawesi Selatan. Selamat siang Bapak Kapolda Kakanda Rusdi, beserta Bapak Puspida yang ada di Sulawesi Selatan. Saya lihat nih Bapak luar biasa, langsung terjun di RMU, di belakang, di gudang nih. Wah ini luar biasa nih, tepuk tangan untuk Sulawesi Selatan. Mohon dilaporkan Kanda untuk hasil pencapaian Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan adalah salah satu yang terbaik yang di luar Jawa. Ini luar biasa Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Gudang Bulog Panaikang, Kota Makassar, kami melaporkan situasi Kamtipmas masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah sampai saat ini kondusif terkait dengan permasalahan beras yang ada di masyarakat. Dan sampai saat ini ketersediaan pasokan tidak ada masalah, termasuk juga masalah harga. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih kondusif dan kami seluruh aparatur pemerintah berkomitmen untuk terus mempertahankan situasi yang telah kondusif di Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat kami laporkan dari target sampai bulan Desember 2025 bahwa Provinsi Sulawesi Selatan harus menyalurkan 45.000 ton beras ke masyarakat. Dan sampai tanggal 13 Agustus ini telah tersalurkan sebanyak 3.160 ton. Sisanya ini jadi target kami bersama. 45.000 ton itu dapat kami capai pada sampai akhir Desember 2025. Dan kami laporkan sebelum acara kick off ini dimulai, Polda Sulawesi Selatan beserta jajaran telah melakukan gerakan pasar murah dengan menjual beras SPHP kepada masyarakat. Lebih kurang 6 hari kami bekerja dan kami berhasil menjual beras SPHP ke masyarakat sebesar 717 ton. Jadi satu hari di atas 100 ton yang bisa kami salurkan kepada masyarakat. Dan pada tanggal 14 ini dengan kick off gerakan pangan murah Polri dan Bulog, Polda Sulawesi Selatan menargetkan 214 ton beras akan terserap oleh masyarakat. Kami melibatkan 1.551 personil
dengan penyebaran sebanyak 152 titik yang ada di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Dan jika kami hitung, insya Allah ini akan diterima manfaat oleh masyarakat sekitar 34.259 masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya kami memiliki komitmen yang kuat bagaimana program pangan murah baik Polri maupun Bulog ini bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan komitmen kami tidak ada hari libur kami untuk menjual beras, hari Minggu pun kami menjual beras dengan sasaran khususnya Car Free Day yang ada di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan itu menjadi sasaran kami untuk menjual beras SPHP dari Bulog. Insya Allah dengan kebersamaan kami ini dapat kami wujudkan situasi yang kondusif dalam kaitannya ketersediaan beras dan harga di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan yang baik ini izinkan Bapak Gubernur juga akan menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Gubernur. Baik, terima kasih banyak Bapak Kapolda, Bapak Kapolri yang saya banggakan, Bapak Mendagri yang kami banggakan, Bapak Kabulok dan Bapak Nas, para jajaran pejabat tinggi, Mabes Polri, hadirin sekalian saya cintai saya banggakan. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri yang menginisiasi kegiatan ini Pak. Alhamdulillah situasi di masyarakat terkendali cenderung dengan kegiatan ini. Dan ini langsung menyebar sampai polsek-polsek. Sehingga memang punya gerai-gerai langsung sampai desa-desa. Ini luar biasa, penjualan 100 ton dan kurang lebih dan ini per hari hitungannya. Sehingga ini luar biasa. Terima kasih gerakan ini bisa membantu kami pemerintah daerah di bawah komando Bapak Menteri Dalam Negeri yang selalu memantau inflasi di seluruh Indonesia. Kemudian kami sampaikan juga Bulog saat ini punya stok kurang lebih 500.000 ton, itu adalah angka tertinggi dalam sejarah di Sulawesi Selatan Pak. Tahan untuk 6 bulan ke depan. Itu jika force majeure terjadi dalam situasi kondisi seperti ini. Dan kami terima kasih kepada Bapak Kabulok juga telah mensupport dan Kadifre Bulog di Sulawesi Selatan. Itu saja, terima kasih banyak. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Rusdi dan Puang Gubernur serta keluarga besar Bulog dan jajaran yang ada di Sulawesi Selatan. Kami titip Pak Gubernur itu Pinwil Bulog harus dukung Pak Gubernur dengan Bapak Kapolda. Dan siap, rajin sekali Pak Kabulok, rajin sekali Kadifre kami ini. Terima kasih banyak sudah mengirimkan orang yang sangat agresif untuk membantu kami. Terima kasih banyak. Saya perintahkan tanggalannya warnanya hitam semua Pak, nggak ada tanggal merah Pak. Siap, siap. Beliau selalu dan kami akan memberikan penghargaan khusus untuk selama proses beberapa bulan terakhir ini Pak, untuk 17-an Pak. Pertama Bapak Kapolda, khusus jagung untuk Kapolda, mohon izin Bapak Kapolri kami memberikan penghargaan Bapak Kapolda Sulsel untuk jagung dan juga untuk beras untuk Kabulok kami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Dirut Perum Bulog dan juga Polda Sulsel. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Polri dan Bulog. Baik, Bapak dan Ibu, demikian dialog interaktif dengan Polda-Polda yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Baik, selanjutnya adalah penyerahan simbolis bantuan pangan pemerintah dan juga bendera merah putih sebagai simbol hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatasi tantangan inflasi pangan dan menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia. Serta dalam rangka menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
Dan kami silakan untuk penerima bantuan untuk mengambil tempat di atas panggung. Baik, dan kami undang dengan hormat kepada Kapolri, Mendagri, Kabapanas, dan Dirut Perum Bulog untuk memberikan simbolis bantuan dengan menyerahkan bendera merah putih kepada perwakilan penerima bantuan. Baik, sekali lagi kami undang dengan hormat kepada Kapolri, Mendagri, Kabapanas, dan Dirut Perum Bulog berkenan untuk memberikan simbolis bantuan dengan menyerahkan bendera merah putih kepada perwakilan penerima bantuan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami pandu dari MC untuk pose pertama sikap siap. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pose kedua, salam asta cita. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan terakhir salam presisi. Hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kapolri, Mendagri, Kabapanas, dan juga Dirut Perum Bulog. Dan selanjutnya kami silakan untuk peninjauan pelaksanaan gerakan pangan murah dan UMKM. Dilanjutkan dengan doorstop. Dan kami undang untuk mendampingi Irwasum Polri dan seluruh pejabat utama Mabes Polri, jajaran direksi dan ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, serta seluruh hadirin tamu undangan berkenan untuk melaksanakan peninjauan gerakan pangan murah dan UMKM. Baik, dengan demikian maka seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kami aturkan kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.